Kita kuliah tentang bisnis digital sebagai pengantar untuk bidang layanan publik. Jadi target bisnisnya adalah bisa pemerintahan atau bisa yayasan yang memberikan layanan kepada publik. Nah, maka kita akan memahami lebih dulu apa itu layanan publik dan kemudian konsep bisnis digital di bidang layanan publik itu seperti apa. Dan termasuk contohnya gitu ya. Jadi nanti setelah Anda mengikuti kuliah ini, harapannya sudah mampu menjelaskan pengertian layanan publik secara singkat paling tidak ya. Yang kedua, menjelaskan konsep bisnis dan memberi contoh ya, meskipun tidak saya tulis di sini, menjelaskan dengan contoh. Nah, lalu hubungannya masih sama ya, ini hanya saya ulang, saya pilih penekanan ini warna biru. Jadi kita sekarang sudah masuk ke sini ya, ke topik biru tadi. Jadi kenapa saya pilih warna biru supaya lebih jelas gitu ya. Jadi warna biru ini untuk menekankan topik kita sekarang. Nah, topik berikutnya nanti baru sosial dan budaya ya. Sebenarnya pendidikan sudah masuk di sekarang. Lalu contoh model bisnis kita berdasarkan bisnis produk ini yang sudah kita bahas. Nah, kita bisa langsung to the point nanti ya, langsung mengerucut itu ke misalnya sebagai software ya. Kita akan memberikan layanan dalam bentuk menyediakan software. Ya, software itu yang bisa digunakan oleh pemerintah atau yayasan untuk memberikan layanan kepada publik. Jadi target bisnis kita itu adalah penyedia layanan publik. Kalau sebelumnya komersial berarti target bisnis kita tawarkan ke perusahaan dagang misalnya, perusahaan yang jual barang atau jual jasa. Nah, sebenarnya pelatihan, nah ini yang tadi saya katakan, ini ada overlap ya, ada ketersinggungan, saling menyinggung gitu ya. Pelatihan itu ada yang untuk bisnis murni, ada yang untuk layanan publik. Jadi pemerintah itu menyediakan pelatihan. Nah itu maka saya masukkan dalam topik ini untuk memastikan pemahaman teman-teman bahwa pelatihan itu bisa menjadi bisnis murni, dagang ya, jasa, bisa juga itu menjadi layanan publik yang biasanya gratis ya, didanai oleh rakyat kan, oleh pemerintah gitu. Jadi biasanya kalau kita bicara layanan publik itu yang lebih mudah itu adalah pemerintah, teman-teman, memahaminya. Jadi karena yang memberi layanan pemerintah, maka uang yang digunakan untuk memberikan layanan adalah uang publik juga, uang rakyat. Baik itu dari pajak atau dari penjualan produk-produk yang dihasilkan negara ya, BUMN misalnya. Jadi keuntungan dari perusahaan-perusahaan negara itu kan masuk ke negara kemudian untuk memberi layanan publik. Ya. Contoh yang paling sederhana kesehatan ya, pendidikan dan apalagi bisa juga makanan ya, ketika ada pandemi itu organisasi publik seperti pemerintah memberikan barang kepada masyarakat. Nah, itu termasuk layanan publik karena targetnya publik, masyarakat dalam arti luas ya, bisa orang, bisa organisasi. Nah, ini saya biru kembali menghubungkan dengan pelaksanaan pembahasan kita sebelumnya, yaitu kita fokus untuk hari ini B2G. Jadi kita sebagai pelaku bisnis memberikan layanan kepada pemerintah ya, memberikan jasa kita kepada pemerintah, government. Nah, biasanya pemerintah itu mengadakan procurement, pengadaan ya. Jadi ada pengadaan lelang gitu, terus kita ikut sebagai pengusaha, sebagai orang yang bekerja di perusahaan, menawarkan kepada pemerintah. Nah, jika pemerintahnya memenangkan ya, jika kita menang, pemerintah menunjuk kita, maka kita namanya berbisnis kepada pemerintah. Nah, pemerintah tujuannya memberi layanan publik, itu ya kira-kira, mudah-mudahan tidak sulit memahaminya. Jadi pemerintah adalah organisasi yang memberi layanan kepada publik, lalu bisnis kita itu kita tawarkan ke pemerintah untuk layanan publik. Maka bisnis digital kita adalah bisnis digital untuk layanan publik. Gitu. Contohnya apa? Nah, kita nanti masuk ke sana. Nah, sebelum masuk ke bisnisnya sendiri, kita pahami benar pengertian layanan publik. Ya, ini saya ambil dari buku, tapi saya lupa belum cantumkan ya. Jadi apa sih sektor publik gitu ya? Sektor publik atau public services ini saling terkait ya. Jadi sektor publik itu semua orang atau pasar gitu ya, kalau bisnis kan pasar ya.
yang bidang kegiatannya itu dilakukan oleh masyarakat luas. Bisa personal, bisa organisasi. Gitu. Jadi bidang yang dilayani oleh organisasi publik, ya itu namanya sektor publik. Jadi masyarakat luas ya. Layanan publik berarti layanan yang ditujukan kepada masyarakat luas itu. Nah, layanan di sini, ini saya beri catatan di bawah ya, layanan dalam kata public services itu tidak selalu jasa. Ini kata services di sini memang spesifik ya. Public services itu layanan pemerintah kepada masyarakat gitu ya. Nah, layanannya tidak selalu harus jasa, bisa juga barang, meskipun yang lebih banyak adalah jasa gitu ya. Itu organisasi publiknya berarti yang paling mudah kita pahami adalah pemerintah. Organisasi yang menyediakan barang dan atau jasa kepada publik. Jadi paling mudah memang pemerintah ya. Jadi membangunkan jalan, kemudian memberi fasilitas kesehatan, memberi fasilitas pendidikan, itu namanya layanan publik ya. Lalu apa bentuk organisasinya? Nah, tadi saya sudah sebutkan paling mudah dipahami pemerintah. Tapi tidak hanya pemerintah. Partai politik itu termasuk organisasi publik ya. Organisasi yang harusnya targetnya publik. Kalau kemudian diselewengkan itu cerita lain ya. Di partai politik tapi hanya untuk mementingkan pengurusnya misalkan gitu ya. Itu lain cerita. Tapi harusnya partai politik didirikan itu untuk memberi layanan kepada publik gitu ya. Karena dia membangun organisasi untuk kemudian bisa berperan di pemerintahan. Nah, kalau sudah masuk pemerintah, misalkan dia jadi menteri, jadi presiden, atau bahkan paling bawah, misalkan jadi lurah, ya, kepala desa, itu dia sudah berposisi sebagai pemerintah. Bukan lagi sebagai partai. Ini kadang-kadang di Indonesia tidak jelas ya, kadang-kadang. Harusnya jelas ya, jadi seorang partai, anggota partai jika masuk ke pemerintah itu harusnya sudah berubah posisi ya. Yang tadinya hanya melayani anggota partainya gitu misalkan berubah melayani seluruh masyarakat. Nah, kita bicara idealisnya ya. Jadi organisasi yang paling kelihatan itu kita sebut organisasi publik adalah pemerintah dan pendukungnya ya. Karena pemerintah itu kan luas ya. Contohnya apa? Ya, kalau yang di bidang pengambilan keputusan, buat undang-undang ada DPR gitu ya. Termasuk pengawasan. Keamanan negara ada tentara ya. Kemudian keamanan keluar terutama ya, tentara itu fokusnya negara dari gangguan asing gitu ya. Kemudian pengamanan di masyarakat, kepolisian, ada kehakiman, ada kejaksaan dan lain-lain ya. Nah, ini pemerintahan dalam arti luas. Nah, kalau partai politik jelas ya. Kemudian LSM, nah ini juga luas LSM itu. Lembaga swadaya masyarakat itu bisa yayasan ya, misalkan lembaga bantuan hukum, itu kan LSM di bidang hukum. Kalau hakim atau jaksa kan orang hukum di pemerintah sisinya. Nah, kalau LSM ada juga bidang hukum. LSM di bidang pendidikan ya sebenarnya yayasan-yayasan yang mengadakan layanan kesehatan itu LSM. Pendidikan ada juga kan, misalnya pendidikan untuk anak yatim, duafa ya. Itu LSM, biasanya masuk kelompok LSM. Atau organisasi non government, ya, istilah lainnya ya. Jadi organisasi bukan bisnis, tapi juga bukan pemerintah. Nah, itu LSM. Dan organisasi yang kadang tidak menyebutkan sebagai LSM, ini yang paling bawah ya. Jadi langsung saja misalnya dia menyebut yayasan pendidikan, yayasan di bidang kesehatan, yayasan di bidang keagamaan. Jadi ini termasuk organisasi publik karena memberi layanan kepada publik ya. Jadi untuk membedakan dengan yang bisnis ya, kalau bisnis itu targetnya jelas-jelas murni untuk cari keuntungan kepada pendirinya. Tapi kalau organisasi publik ini biasanya dia targetnya untuk masyarakat gitu ya. Jadi kalau ada keuntungan, keuntungannya dikembalikan ke organisasi. Ini yang saya sebut di kuliah sebelumnya sebagai non-profit organization atau not for profit. Nah, itu masuknya di sini. Jadi, makanya saya katakan tadi ada overlapping ya, ada yang agak bersinggungan gitu ya, antara organisasi yang kita bahas sebelumnya ya komersial dengan organisasi publik. Nah, membedakannya itu tadi kalau di publik itu biasanya targetnya memang masyarakat luas gitu ya, dan tidak mencari keuntungan untuk
pribadi orangnya, tapi untuk organisasi itu biasanya, atau bahkan untuk masyarakat secara luas. Sumber dana, nah jelas ya kalau pemerintah sumber dananya dari masyarakat, dari pajak dan lain-lain tadi. Nah, organisasi LSM biasanya dari bantuan-bantuan ya, hibah, donatur gitu ya. Demikian pula pendidikan, ya, kesehatan, keagamaan itu bisa dari pemerintah, bisa dari donasi, ya, sumbangan, atau dari CSR istilahnya ya, dari kegiatan perusahaan untuk masyarakat, kegiatan sosial. Ya. Jadi ada yang namanya CSR ya. Jadi kepedulian perusahaan untuk masyarakat. Baik, saya lanjut, itu untuk organisasi ya, sangat luas, tapi secara garis besar seperti tadi. Lalu apa contoh bisnisnya? Kita masuk sekarang ke bisnis digital layanan publik itu apa gitu ya. Yang paling terlihat ini kalau di pemerintah kan tadi kan ada sistem e-government ya, sistem pemerintahan. Ini saya tidak bahas. Tapi bisa masuk bagian ini. Jadi ada perizinan, ada pengurusan surat gitu ya, bisa surat izin, bisa surat keterangan gitu ya. Itu kan membutuhkan sistem informasi, membutuhkan aplikasi ya, digital. Nah, maka ini bisa dilayani oleh perusahaan swasta, pebisnis digital. Jadi pedagang gitu ya, kayak kita pedagang digital dalam pengertian dagangnya adalah jasa, itu bisa nawarkan ke pemerintah untuk membangun sistem perizinan. Biasanya begitu teman-teman. Jarang pemerintah itu bangun sendiri. Jadi ketika mau memiliki sistem informasi untuk pemerintahan itu menawarkan ke swasta. Caranya gimana? Salah satunya lelang ya, dilelang. Tapi ada juga yang penunjukan langsung karena nilainya kecil. Jadi kalau nilainya besar, misalnya di atas 200 juta gitu ya, itu lelang terbuka. Tapi kalau antara 100 sampai 200 juta atau 50 sampai 200 juta itu lelang tertutup. Artinya lelang tapi terbatas ya, tidak diumumkan. Yang satu lagi swakelola. Nah, kalau swakelola itu dikelola sendiri oleh pemerintah. Jadi swasta kita sebagai pebisnis itu nanti direkrutnya sebagai personal, tenaga ahli. Nah, ini contoh-contoh bisnis yang ditimbulkan pemerintah untuk dijalankan oleh pihak swasta. Swasta yang melayani bisnis digital. Bisnis digitalnya apa? Contoh yang mudah nanti ya membangun sistem informasi gitu ya, membangun aplikasi web atau aplikasi mobile dan lain-lain. Contoh lain, ini kalau tidak ke pemerintah saja itu adalah sistem perizinan, bantuan sosial bukan perizinan ya. Kalau perizinan kan ke pemerintah. Jadi kalau bantuan bisa pemerintah, bisa LSM, bisa yayasan ya. Jadi kalau pemerintah misalkan Kementerian Sosial, nah itu melelang itu sistem informasi bantuan sosial. Sistem informasi bantuan di luar sosial juga bisa kan ada misalkan bencana ya. Di pemerintahan ada organisasi yang bantuan bencana, maka di sana banyak sistem informasinya. Nah, itu ditawarkan ke swasta untuk membuat bahkan mengoperasikan. Jadi ada yang sampai mengoperasikannya oleh swasta. Jadi swasta dibayar, kita dibayar itu karena harus menjaga sistem itu tetap jalan. Bukan beli putus gitu ya. Nah, jadi digital itu kan ada dua teman-teman ya. Kemarin sudah saya ceritakan, bisa diserahkan, kita buat, serahkan, udah selesai gitu ya. Ada yang dikelola selama misalnya 1 tahun, 2 tahun gitu ya. Jadi dikelola swasta. Nah kita karena harus menjaga web kita itu ya, selalu memastikan sistem informasinya berjalan, maka kita dibayar setiap bulan gitu. Atau sekali setahun, ya itu teknis dalam pembayarannya bisa berjangka, bisa bulanan, bisa ini ya. Nah itu semua layanan bisnis dan bisnisnya digital dari kita sebagai pelaku bisnis kepada pemerintah. Nah, itu contoh yang paling banyak di Indonesia seperti itu ya. Jadi sistem informasi pemerintah, web pemerintah, aplikasi pemerintah itu umumnya dibuat oleh swasta. Nah maka perusahaan swasta yang melayani pemerintah untuk pemerintah memberi layanan ke publik gitu ya, itu namanya bisnisnya bisnis digital karena kita fokus ini bicara digital. Sebenarnya nggak beda jauh sih, yang bukan digital ya, sistem lelangnya sama aja. Pengadaan komputer fisik juga bisa, pengadaan barang gedung,
bisa juga. Tapi kita di sini membatasi digital. Bisnis digitalnya apa gitu ya ketika kita masuk ke pemerintah. Itulah yang harus kita pikirkan. Nah, sistem pelatihan itu termasuk ya, terutama ketika terjadi wabah. Ini kan pemerintah melakukan besar-besaran ya pelatihannya kepada masyarakat. Nah, itu berarti kan layanan publik. Jadi pemerintah menggratiskan pelatihan ke masyarakat yang jumlahnya jutaan orang sekarang ya. Itu diberi pelatihan gratis dengan membayar menggunakan kartu prakerja. Lalu bisnis apa yang ditawarkan oleh kita sebagai pebisnis misalnya ya, kita semua adalah pebisnis, maka yang kita tawarkan ada beberapa pilihan. Kita menyediakan sistem e-learning-nya ya. Jadi kita membuat web e-learning atau app mobile e-learning lalu ditawarkan ke pemerintah. Nah, pemerintah membayar melalui kartu prakerja misalnya. Ini sistem pembayarannya agak beda ya, karena membayarnya melalui kartu. Jadi yang bayar sebenarnya rakyat, gitu. Rakyat membayar ke lembaga training itu, e-learning-nya. Yang kedua kontennya. Jadi kita membuat konten pelatihan digital, ya, video, kuis dan lain-lainnya. Jadi semua didigitalkan, kemudian kita pasang di e-learning. Maka kita dibayar oleh pemerintah melalui kartu itu ya. Yang bayar sebenarnya sekali lagi adalah pesertanya, tapi uangnya uang pemerintah. Ketika dia ikut pelatihan kita dapat pembayaran. Jadi ada bayaran yang diterima oleh pihak e-learning-nya, pengelola e-learning misalnya, oleh pembuat konten, dan satu lagi sistem pembayarannya. Seperti untuk sementara ini kan ada OVO, ada dan lain-lain ya, GoPay dan OVO, GoPay dan lain-lain itu yang mendapatkan uang dari pemerintah. Nah, itu perusahaan digital ya. Jadi OVO, GoPay itu perusahaan digital di bidang pembayaran. Nah, kalau kita perusahaan kecil mungkin cocoknya masuknya di e-learning atau di konten. Cukup jelas ya. Jadi bisnis kita digital, yaitu digital dalam pengertian punya web ya, e-learning, punya konten pelatihan atau punya sistem pembayaran. Meskipun mungkin kita di sini tidak bisa masuk ke sini ya, karena sudah diputuskan oleh pemerintah. Hanya payment gateway tertentu gitu ya. Jadi OVO, GoPay dan lain-lain. Nah, lalu tugasnya nanti saya demokan sebentar. Tugasnya teknis ya sekarang ya. Jadi yang non teknisnya coba pilih salah satu teman-teman ya. Pilih satu aja. Jadi tidak harus semua dicoba. Kan sekarang kita sudah 2 topik ya. Topik bisnis digital untuk komersial dan ini yang pertemuan ketiga yang lalu ya. Dan sekarang bisnis digital untuk publik ya. Jadi tolong salah satu aja dipilih. Nanti dari satu ini pilih lagi mau pakai aplikasi apa gitu ya. Supaya kita merasakan, oh begini toh memberikan layanan digital itu seperti ini contohnya gitu. Merasakan dan memahami tentu saja ya. Jadi pilih boleh komersial, boleh layanan publik dan tidak harus real ya teman-teman, tidak harus benar-benar ditawarkan ke pemerintah gitu. Kalau iya ya lebih bagus dapat uang teman-teman. Jadi kalau tidak masalah. Ini hanya latihan pembelajaran. Jadi pilih salah satu kemudian gunakan tools atau software yang ada. Misalnya ini saya nyarankannya dengan WordPress. Jadi kalau misalnya kita ingin membuat commerce ya, e-commerce ini yang saya usulkan yang paling mudah. Maka yang kita pasang nanti adalah WordPress dengan plugin-nya namanya WooCommerce. Itu satu ya. Kalau kita mau e-commerce, berarti ini komersial, anggap saja gitu ya. Nah, karena bisa juga publik sih. Tapi kita fokus ke komersial. Jadi kita tawarkan ke orang yang jualan pakaian misalnya gitu ya, untuk nyewa web kita itu. Kita buatkan, ya bahkan kalau perlu kontennya juga kita buatkan. Nah sistemnya apa? Bisa bagi hasil. Setiap barang yang laku kita dapat uang. Jadi kita niru Tokopedia, Bukalapak ya, nah, dalam ukuran yang kecil. Jadi kita membuatkan web untuk orang yang jualan produk dengan WordPress dan WooCommerce. Itu satu. Ini contoh untuk komersial mungkin supaya lebih jelas ya. Nah contoh untuk publik, usul saya ya, contoh yang saya berikan adalah menggunakan
WordPress juga dengan pluginnya LearnPress. Jadi LearnPress itu plugin untuk belajar online. Jadi kita membuat Learning Management System (LMS) menggunakan WordPress dengan plugin LearnPress. Yang lain boleh, di luar ini boleh. Ini saya hanya memberi contoh yang pernah saya coba-coba ya, yang mudah, yaitu kalau jual beli, istilahnya target kita komersial itu paling mudah adalah WordPress dengan WooCommerce. Kalau e-learning berarti WordPress dengan LearnPress. Nah, itu tugasnya salah satu saja dan tidak perlu, barangnya juga tidak perlu banyak ya. Misalnya kalau training ya sekedar mencoba, kita buat training sederhana gitu. Nanti di-upload gitu. Kalau barang juga kalau hanya latihan ya kita cari foto apa saja untuk dijual, misalkan berjualan pakaian gitu ya. Gitu teman-teman ya. Jadi saya akan lanjut dengan mendemokan supaya punya gambaran ya. Untuk login ke admin itu umumnya kalau nggak diubah ya, kalau tidak diubah umumnya alamatnya wp-admin. Jadi domain kita apa? Misalkan domainnya sttnurfi.org ya. Ini domain, lalu garis miring, lalu wp-admin. Nah, ketika masuk admin, berarti kita mengelola konten. Makanya dinamakan CMS ya, Content Management System. Sistem informasi untuk mengelola konten. Nah, saya kan buat portal sederhana ini contohnya. Ini hasilnya kalau tidak ada plugin macam-macam. Jadi hanya saya pasang theme sederhana sebagai portal berita atau blog, ya, bahasa awamnya blog ya, web blog. Kalau saya ingin ubah menjadi e-commerce gitu ya, maka saya kembali ke halaman sebelumnya ya, ke sini ke admin. Jadi ke admin, lalu masuk di bagian bawah itu ada plugin ya. Di sini ada plugin. Di plugin itu add new langsung saja karena belum ada ya. Kalau sudah ada boleh diaktifkan. Tinggal diaktifkan. Kalau belum ada berarti add new plugin. Nah, lalu plugin apa yang mau dipasang itu di set. Mohon maaf, sedikit lambat ya. Diketikkan di pencarian boleh ya. Jadi bisa mencari di sini nama pluginnya di keywordnya sini ya. Misalkan tadi apa WooCommerce gitu ya. WooCommerce, ketikkan situ, bahkan commerce saja juga bisa. Nanti dipilih yang tulisannya sama, WooCommerce. Nah, karena di sini banyak ya, WooCommerce itu punya plugin-plugin lagi. Misalkan untuk pengiriman barang, ada pluginnya sendiri. Jadi web kita connect ke Tiki JNE, teman-teman ya. Karena JNE Tiki atau Tiki JNE menyediakan juga plugin untuk WordPress atau WooCommerce gitu. Bisa jadi orang lain lah. Tapi intinya ada yang menyediakan pluginnya. Kalau untuk latihan cari yang versi free-nya gitu ya. Nah, jadi saya ulang ya. Jadi kalau sudah diinstal kan nggak muncul. Ini kemungkinan karena saya sudah install ya, sudah latihan sebelumnya. Nah, jadi kalau belum nanti di sini akan muncul WooCommerce ya, yang akan kita gunakan. Salah satu pluginnya namanya WooCommerce ya. Ya kan? Jadi kalau tidak muncul kita cek ke plugin yang sudah terinstall ya. Jadi di plugin di bawahnya kan ada install plugin yang sudah terinstall. Kalau misalnya sudah ada, tinggal diaktifkan. Jadi biasanya urutannya gitu. Nah ini sudah ada kan ya. Jadi diinstal, setelah berhasil diinstal, activate. Ini activate. Activate berarti tampilan nanti akan berubah ya. Ada fasilitas untuk berjualan. Itu contoh sederhananya. Nah, ini sudah aktif e-commerce-nya ya. Nah, tinggal kemudian mengelola konten nanti kan. Kita mau jualan apa gitu dan seterusnya. Tidak usah rumit-rumit dulu ya, teman-teman. Sederhana dulu karena ya, hanya untuk latihan ya. Jadi dijadikan WooCommerce terus lalu alamatnya bisa dipisah, bisa jadi satu. Kalau jadi satu itu artinya mengubah konten yang tadi itu menjadi konten jualan. Dari yang sebelumnya biasa ya, nanti diubah di sini kita bisa sambil jualan kira-kira seperti ya. Tapi sebagai user, kalau sebagai admin kan bisa mengelola barang, kalau sebagai user itu hanya bisa membeli ya. Kalau sudah berhasil ya mengaktifkan, kemudian kita mulai admin WooCommerce-nya gitu ya. Jadi itu cara paling mudah saja ya, cara paling mudah. Nanti kalau kesulitan di sini kan ada fasilitas
cara belajarnya gitu ya untuk mengaktifkan WooCommerce-nya. Nah, lalu bagaimana cara melihat menunya ya? Jadi biasanya begitu terpasang, ini lihat ini ada menu di sini. Jadi ketika sudah diinstal, itu di sini muncul menu WooCommerce. Nah, kita masuk, ini kan banyak menu kan, ada dashboard, ada order, ada kupon, ada customer, dan seterusnya. Ya paling tidak kita mulai dashboard. Tapi kalau sudah terpasang nanti, oh saya mau lihat ada yang order nggak, berarti order. Gitu ya. Nah, pelanggan kita siapa aja, customer, dan seterusnya. Ya. Nah, kita lihat dashboard-nya dulu. Jadi ini admin ya, ini sebagai admin. Jadi dari admin kita mengelola web kita, dashboard itu ya tampilan depan admin ya, untuk mengelola web. Nah, seperti ini. Jadi ada chart pasti ya, ada chart. Artinya ada keranjang belanja. Nah, kemudian ngisi alamat. Nah, ini contoh saya menggunakan alamatnya STT, Antung, Lenteng Agung dan seterusnya ya. Alamat kantor kita ya. Kemudian yang kedua produk. Nah, di sini ya. Produk itu produk yang mau kita jual, produknya apa? Ini misalnya saya produknya training gitu ya. Nah, saya beri nama produknya shop training. Anda bisa atur di halaman shop page-nya itu bukan shop langsung training, tapi chart misalkan gitu ya, atau my account gitu ya. Nah, itu bisa diatur-atur. Tampilan orang yang belanja ya, ketika dia login untuk belanja itu apa sih yang muncul? Tampilan di sisi produk. Ini tadi kalau ada shipping, kalau kita jualannya barang kan ada pengiriman. Nah, berarti harus menambahkan sistem pengirimannya. Ini contohnya misalkan Indonesia shippingnya gratis gitu ya, pengirimannya misalnya. Kalau digital kan gratis, jadi meskipun digital tetap bisa tapi gratis, ya. Tidak ada pengiriman fisik kan. Kemudian payment, berarti menghubungkan sistem kita dengan pembayaran lain atau tidak. Kalau tidak berarti gunakan sistem yang umum, misalkan transfer bank gitu ya, transfer bank. Jadi ini diaktifkan, berarti orang yang mau beli itu harus transfer bank misalnya. Kalau kita targetnya orang yang paham tentang IT, PayPal diaktifkan ya. Ya syaratnya kita harus punya akun PayPal. Ya, saya punya juga. Jadi kalau misalnya mau jualan serius, ini saya aktifkan PayPal. Jadi orang bisa membayar ke kita melalui uang elektroniknya PayPal itu. Nanti otomatis masuk ke rekening saya gitu ya. Cash on delivery diaktifkan karena barang. Kalau digital kan nggak perlu ya, digital. Dan lain-lain, cek ya, dengan cek bayaran. Jadi mudah ya, ini sudah disediakan semua. Tapi ini belum ada payment gateway ya, itu harus dipasang tambahan. Misalkan dibayar melalui Alfamart, Indomart, apalagi GoPay gitu ya, itu berarti harus ada gateway. Kita pasang gateway. Nah, kita sekarang mengaktifkan plugin lain. Tadi apa contohnya? Install no WordPress, ya installing berhasil ya. Jadi WordPress-nya diubah menjadi tempat belajar. Activate ya. Setelah install jangan lupa diaktifasi. Diaktifkan, activate. Nah, ini WordPress. Saya bacanya ke bawah padahal di atas ya. Dashboard, ini plugin juga Jetpack. Terus WordPress. Setting dulu tentu saja ya, dimulai dari setting dulu. Nah, karena ini mudah sekali lagi ya, meskipun bahasa Inggris tidak sulit, teman-teman coba sendiri, latihan ya, waktunya agak longgar kalau saya kan, kalau bisa 1 pekan, salah satu ini, kalau tidak bisa ya boleh mundur sedikit, tapi terus dikerjakan sehingga memahami benar, merasakan benar gitu ya, oh ini tuh melakukan bisnis digital, salah satu contohnya.